Ya, berangkat ini Asendo udah mulai berangkat golek rezeki ya rekan-rekan. Tuh sarapannya cuma pakai singkong goreng itu ya, mulai berangkat ini aktivitas lagi ya. Tuh rekan-rekan mulai kerja. Bro, boleh nagih-nagih nggo motor ya mbok, mampir nggak ketang ngopi ya. Sip. Sip. Enggak lah, bojomu nonton Mas Fajar. Mulai aktivitas rekan-rekan itu. Yuk. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Mudah-mudahan pagi ini pada sehat ya. Sehat walafiat. Setelah rekan-rekan saya tadi pada berangkat cari rezeki, Mas Fajar dan Endro itu ya. Itu Fajar Elektrik. Itu. Jadi saya akan melanjutkan nih untuk pengetahuan dasar servis elektronik. Jadi pengetahuan dasar, minimalnya kita tahu dasar-dasarnya, dalam arti dasar secara teori itu ya, termasuk skemanya bagaimana, simbol, jadi simbol alat itu bagaimana, terus cara pengukurannya pakai tester nanti ya. Itu rekan-rekan, itu mudah-mudahan hari ini sehat lah gitu ya. Mudah-mudahan Mas Fajar juga rezekinya bagus ini hari ini dan selalu sehat. Ya lanjut ya, langsung kita ke papan bor lah, kita lihat secara simbol-simbol peralatan elektronik ya. Lanjut kita lihat. Nah ini ya rekan-rekan ya, ini barusan tak tulisin simbol resistan atau tahanan. Ini macam-macam ini sebutannya ya, resistan, restan, tahanan, simbolnya seperti ini itu ya. Terus elko simbolnya seperti ini, kondensator keramik gini, transistor seperti ini, ada emitor, kolektor, basis. Jadi ada emitor, kolektor, basis ya itu. Terus trafo simbolnya seperti ini ya, ada CT, terus ada 1818 0220. Terus dioda biasa ini, itu simbolnya seperti itu. Dioda Zener seperti itu. Itu ya rekan-rekan ya, ini secara simbol. Kalaupun di skema itu biasanya ada simbol-simbol seperti ini. Terus contoh yang agak ringan seperti ini skemanya ya. Ini B plus 12 volt ya, dirubah jadi 5 volt. Dia simbolnya ya seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Ini resistan, terus ini elko, ada min plusnya. Kalau elko biasanya ada min plusnya. Jadi kalau kondensator keramik biasanya nggak ada min plusnya.
simbolnya sama tapi tidak ada min plusnya ya, nggak ada min plusnya. Terus dioda Zener, nah ini transistor, ini kolektor, emitor, basis itu ya. Ini secara simbolnya aja, itu secara simbol skema elektronik itu ya rekan-rekan, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita cari barangnya yang seperti resistan, seperti apa barangnya, elko ya, keramik, transistor itu ya. Itu terus sama pengukurannya, cara pengukuran pakai tester ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini alat untuk pengukur alat-alat ya. Alat-alat termasuk elko, resistan gitu ya. Ini jarumnya belum pas 0 nih ya. Kita pasin dulu sebelum pengukuran. Minimalnya jarum ini harus 0, di 0 itu ya. Kita ini untuk penyetelannya di sini. Untuk penyetelannya. Kita lihat caranya penyetelan. Kita harus nolkan. Nah itu dia akan turun tuh naik ya, harus posisi 0 itu ya. Terus ini jarum tester ini kita tempelkan. Jarumnya mentoknya terlalu kelewat enggak gitu, kita tempelkan ya, tempelkan tuh, melebihin kan. Nah ini fasilitas untuk ngepasin posisi di sini, harus pas itu. Kita atas dulu. Nah kita putar ini supaya pas. Nah itu itu ya rekan-rekan ya. Ini harus pas, yang sini pas off dia harus 0. Pas ditempelin ini ya, harus pas posisi 0 di atas juga tuh ya, sebelum pengukuran. Nah ini kita jelaskan. Transistor itu seperti ini nih, ada nih alat-alatnya tuh, transistor ya, seperti ini transistor, kakinya 3 transistor itu. Terus yang model seperti ini termasuk ini kondensator keramik itu ya, seperti ini barangnya. Terus transistor juga ada yang model seperti ini namanya jengkolan, transistor jengkolan ini. Itu kalau di biasanya toko spare part elektronik pasti banyak itu. Terus yang elko, nah elko itu seperti ini, warna putih ini masa atau min ya, nggak ada warna putihnya. Sebelah sini ini plus. Terus perbedaan lainnya ya, supaya kita tahu min plus, biasanya kaki plus itu lebih panjang daripada yang min tuh ya. Kalaupun sewaktu-waktu bungkusnya ini ngelontok atau terkelupas ini, paling untuk mengetahui min plusnya ya dari kaki ini. Jadi kaki plus ini pasti lebih panjang daripada yang masa, yang min itu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti itu. Jadi walaupun dia modelnya agak kecil nih seperti ini pasti dia yang plusnya lebih panjang kakinya gitu ya, untuk mengetahui mana yang min mana yang plus. Jadi kalau bodinya masih utuh, min biasanya pasti ada putihnya yang min, yang plus yang nggak ada putihnya. Itu rekan-rekan ya. Coba kita mulai cara pengukuran nanti. Nah ini yang resistan atau R. Kalau resistan biasanya dia ada warna-warna. Nanti kapan-kapan kita bikin kontennya ya.
bikin kontennya cara penghitungan resistan itu ya, ada warna-warna itu, jadi ada warna-warna tertentu, ini warna-warnanya, jadi ada gelang warna itu. Nanti cara penghitungannya sewaktu-waktu besok kita bikin konten untuk penghitungan itu. Sementara ini kita untuk pengetahuan cara pengukuran alat pakai tester ya, pakai alat tester. Nah ini dioda nih, ini dioda 1 ampere gitu. Dioda 1 ampere ini biasanya ini hampir mirip dengan elko ini, yang satunya ada warna putihnya sebelahnya, yang satunya nggak ada. Cuma kalau dioda ini, kalau yang ada putihnya ini malah yang plus, yang nggak ada putihnya min gitu. Yang sini min, yang sini yang saya pegang ini plus ini, karena putihnya sebelah sini itu ya. Lanjut kita cara pengukuran ya. Ya ini kita coba ya, kita coba pengukuran dari resistan dulu ya. Dari resistan kita pilihin warna yang, coba ini kecil banget tapi kelihatan nggak ini. Nah ini R, ini resistan, jadi warnanya coklat hitam merah, coklat hitam merah. Kalau secara perhitungannya ini 1 kilo, 1 kilo itu coklat hitam merah. Coba di sebelah mana ini supaya kelihatan nih. Oh, nggak kelihatan ya, warnanya coklat hitam merah, ini biasanya 1 kilo. Nah itu ya, di angka 1 dia 1 kilo, ini di angka 1 ini. Atas ini kan dia kilo ini ya, masalahnya jarum testernya di 1 kilo ya, nih kali 1 kilo tuh 1 kilo ya. Terus kita coba ini yang besar nih, yang besar ini coklat hitam oranye, karena ini R udah agak tuh bukan merah. Kalau merah dia kelihatan nih, ini oranye, coklat hitam oranye, biasanya 10 kilo 10 kilo tuh ya, setara dengan 10 kilo tuh. Nah seperti itu. Kalau umpamanya dia elko seperti ini. Kalau elko ini biasanya kalau kering kelihatan dari kaki sini, kalau enggak dia ngembung ya sebelah sini kalau rusak. Tapi kalau kita penasaran ya kita ukur, kita hilangkan dulu arus di elko, kita konsletkan gini ya, kita konsletkan gini, baru kita ukur. Basing aja kaki yang sebelah mana, nanti dia naik terus turun itu bagus tuh ya. Nah tuh turun tuh nol lagi, kita balik lagi yang plus dapat sini. Nah terus kita putar gini, des turun. Nah itu bagus elko ini itu ya. Terus habis itu dioda ini kan putih sebelah sini nih ya. Kita ukur yang putih itu yang api nih gini. Nah terus ini sebelah sini yang min tuh nggak full. Kalau dia mentok berarti ini rusak itu, segitu ukurannya. Terus kalau kita balik ya, kita balik gini, dia nggak jalan dia. Kalau dia jalan berarti ini rusak itu ya rekan-rekan ya, seperti itu. Habis itu transistor, nih transistor seperti ini ada, yang model kecil ada nih ya, terus yang model agak kecil lagi ada nih seperti ini tuh.
ya, bentuknya macam-macam transistor. Sedangkan dioda itu tadi bentuknya macam-macam juga dia. Dioda itu ini yang dioda Zener tuh seperti kaca dia sininya. Kalau dioda Zener pasti tanda plusnya ada warna hitam, ada warna hitam dia tanda plusnya. Yang plus yang ada tanda hitamnya, dia terbuat dari bahannya kaca ini, itu ya, yang plus. Terus ini juga nih, ini dioda nih, tuh simbolnya dioda kan, simbolnya dioda, itu ya. Jadi dari dioda aja bentuknya macam-macam. Transistor seperti itu juga, ini transistor juga nih jengkolan. Jadi bodinya ini kolektor, bodinya kolektor ya. Cara pengukurannya seperti ini. Kalau seperti ini kan, ini basisnya sebelah sini, kolektor emitor, gitu ya. Coba kita ukur dari basisnya. Ini TIP 42 ini. Nah, kita renggangin gitu. Kita ukur. Terus tuh jalan, nggak penuh, nggak full. Terus dari sini, nah tuh segitu. Terus kalau kita balik, itu nggak jalan. Nah itu transistor bagus, itu ya. Ya kalau dia jalan, berarti rusak ini. Itu. Habis itu ini IC nih, IC, ya. Kalau IC nggak bisa diukur karena apa? Dia integrated circuit, jadi dalamnya ini ada rangkaiannya, ya. Itu. Terus kondensator keramik, nih, seperti ini, kondensator keramik. Dia di sini ada tulisannya berapa PF, ya. Gitu, rekan-rekan, berapa volt biasanya. Cara pengukurannya lebih gampang, itu kita naikkan ke kali 10 kalau kondensator keramik. Kali 10 ya, supaya dia lebih enak. Testernya agak rusak. Ya udah dikali 1 kilo aja. Yang penting dia naik dikit terus turun, berarti bagus. Kalau dia nggak naik sama sekali, jarum ya, ini jarum ini nggak naik sama sekali, nggak goyang sama sekali, berarti rusak dia. Ya, kita ukur ya, kita contohkan. Tuh, kita balik ya, terus kita sentuh lagi. Tuh, itu hidup berarti. Kita balik lagi, kita sentuhkan. Nah itu hidup ini, itu ya rekan-rekan ya. Itu mudah-mudahan ini jadi pengetahuan dasar untuk peralatan spare part elektronik gitu. Jadi kita tahu cara pengukurannya hidup apa enggak. Itu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Besok kita jadi kita bahas lagi yang lainnya. Itu yang lainnya spare part elektronik ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan pada sehat. Yaudah kita lanjutkan lagi ya. Kalau secara fisik seperti ini rekan-rekan ya, secara fisik dalam arti spare part itu udah dirakit gitu ya, seperti ini contohnya. Nah ini seperti dioda nih ya, putihnya atas dioda, ini transistor ya, transistornya ini IC, ini kondensator keramik nih, kondensator keramik. Terus ini elko, ini ada min plusnya tuh, ini elko juga nih ya, ini IC nih IC, ini transistor tadi kayak ini IC, ini relay namanya, relay. Nanti kita pelajari lebih lanjut itu tuh transistornya itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Ini kondensator keramik itu.
Yang ini tripod trimmer itu. Ini dioda. Ini kecil, ini IC juga nih. Nah, ini trafo. Ya. Ini trafo nih, kakinya dia untuk ngumpan 12 volt ini. Yang sini AC, ini 12 volt ngumpan sini. Jadi 12 volt jadi 5 volt. Itu. Untuk ngumpan program. Itu ya rekan-rekan ya. Ini trafo nih. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk dasar-dasar. Jadi untuk pengetahuan dasar dulu, bukan untuk pengetahuan menservis suatu barang elektronik ya. Masalahnya kita harus tahu dasar dulu sebelum kita terjun di servis elektronik. Itu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Matur nuwun, terima kasih. Itu mudah-mudahan selalu sehat. Ngono, panteng terus nang channel iki ben dadi tukang servis. Ngono ya, rekan-rekan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.